hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak. Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Seolah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar? Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita siapkan hati dengan menyanyikan Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi.
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita perhatikan 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 7. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gentar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Hosiana. Eliab ini akan menjadi tema renungan kita saat ini. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, tanpa sadar Samuel mencari seseorang yang setinggi dan setampan Saul, sehingga ia langsung mengira anak tertua Isai, Eliab, yang akan diurapinya. Namun Allah mempunyai cara-cara lain untuk menentukan, dan ia kenal bahwa Eliab orang yang mempunyai sifat iri hati dan mementingkan diri sendiri, sehingga tidak layak dipertimbangkan sebagai raja. Yang menarik ialah bahwa Samuel, nabi yang bijaksana dan sangat saleh, dapat melakukan kesalahan dengan mengira Eliablah orangnya. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, ini mengingatkan kita bahwa orang yang paling berpengalaman dan paling rohani pun dapat salah dalam mengambil keputusan. Pertanda paling penting dari spiritualitas yang benar bukanlah pendapat atau pertimbangan yang tak pernah salah, tetapi kesediaan untuk dikoreksi. Samuel memiliki kesediaan ini sehingga ia terhindar dari membuat keputusan yang keliru. Betapapun mengesankannya Eliab, ia bukanlah orang yang ditentukan untuk jabatan ini. Dan dalam hal-hal seperti ini, Allah tidak memandang umur ataupun senioritas. Amin. Mari kita ambil saat ini sejenak. Saat hening selesai,
Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk sabdamu menjadi refleksi permenungan bagi setiap kami tentang orang-orang yang terlibat di dalam karya Allah, di dalam sejarah perjanjian lama maupun sejarah perjanjian baru. Dan permenungan itu membawa kami untuk semakin bertekun dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan bersama umat-Mu, berdoa untuk dunia, berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi virus corona. Dan dalam berjuang menghadapi virus corona ini melalui upaya-upaya yang dilakukan, baik pengadaan vaksin, obat-obatan, maupun disiplin protokol kesehatan yang diberlakukan, semuanya menjadi upaya yang serius dari pemerintah, dan biarlah kami sebagai bagian dari masyarakat merespons secara positif dengan terlibat memperhatikan instruksi-instruksi yang ada ataupun mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan. Di sisi lain, bangsa Indonesia masih bergumul dengan bencana alam dan bencana kemanusiaan sosial yang terjadi. Itu menjadi keprihatinan kami bersama. Dan biarlah kami juga terus saling memperhatikan, mendoakan, mewujudkan cinta kasih kami baik dengan dana, daya, dan nilai-nilai yang boleh kami nyatakan untuk meringankan beban saudara-saudari kami itu. Nilai kepedulian itu membawa nilai kebersamaan sebagai satu bangsa Indonesia. Dan itu mendorong kami untuk tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tapi sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia. Demikian pula gereja-gerejamu yang Engkau panggil untuk terus terlibat dalam karya Allah di dunia ini, mewartakan kabar sukacita, memberi pengharapan kepada orang yang kehilangan pengharapan, membebat orang yang terluka, menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan orang yang tersisih. Itu menjadi bagian tugas tanggung jawab gerejawi. Demikian pula gerejamu GKJ Salatiga Timur yang Kau tempatkan di Salatiga ini, biarlah juga menjadi bagian untuk mewujudkan cinta kasih Allah di mana Kau tempatkan kami. Kau memberkati para pelayan-Mu, baik anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, tim, tenaga administrasi, pekarya. Engkau menyertai, memberkati kehidupan pribadi dan keluarganya di dalam menjalankan peran tugas tanggung jawab pelayanan di tengah situasi pandemi saat ini. Biarlah Engkau terus memampukan sehingga nilai-nilai pelayanan itu sungguh-sungguh membangun iman, pengharapan, kasih, dan syukur umat dan kami semua. Terlebih juga ya Tuhan, wujud-wujud kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, bagian jawab kami untuk kehidupan masyarakat di sekitar kami. Kau berkati wilayah dan Pepantan Nyamat di dalam menyelenggarakan, mewujudkan upaya-upaya pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula ya Tuhan, untuk segenap umat dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, kami terus bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Untuk anak-anak kami yang masih berjuang meraih masa depan melalui proses studi yang ditempuh, biarlah mereka terus dalam teman dan teliti di dalam belajar, biarpun masih diselenggarakan secara daring. Sehingga apa yang menjadi cita harap mereka, Tuhan izinkan. Dan pula para kaum muda yang terus berdoa, berusaha menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir, Tuhan juga menganugerahkan pada waktu Allah. Saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit di rumah maupun di rumah sakit, memberkati para dokter, juru medis untuk
mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, sehingga membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Perawatan, cinta kasih keluarga, perhatian, doa kami sebagai saudara seiman boleh meneguhkan pengharapan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga boleh kesehatan kembali. Demikian pula para kesepuhan adiuswo dan keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus teguhkan dengan damai sejahtera dan sukacita, sehingga mereka tidak ngelokro dan semplah. Demikian pula berat Kristen GKJ Salatiga Timur, Engkau juga terus mampukan untuk atot rukun, ase asuh, sehingga mampu memerankan diri sebagai berat Kristen yang sebodoh dan utomo di hadapan Allah, bahkan di dalam mendidik, mengasuh, mengarahkan anak-anak mereka untuk meraih masa depan. Engkau terus membekali kami semua dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan, kecukupan rezeki, dan dengan apa yang Kau limpahkan itu kami semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Inilah ya Tuhan ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.